Ya. Selama beratus-ratus tahun, penghuni hutan asli yang dikenali sebagai orang rimba telah tinggal di dalam hutan di wilayah Jambi, Indonesia. Mereka hidup dan berkembang dengan menggunakan sumber asli. Tetapi sejak tahun 1970-an, cara hidup mereka dan budaya mereka telah terganggu oleh kedatangan orang luar, iaitu dari pemegang hak perhutanan komersial dan peladangan komersial. Mereka menjadi semakin terpinggir dan konflik dengan orang luar semakin teruk. Berikan di sini. Alfan Noviar membawa anda laporan ini. Hasil. I, Sio, E, F, G, H. Orang rimba di Kampung Jambi terbahagi merentasi 3 daerah pentadbiran. Mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kami pergi untuk mencari orang rimba di SPI di Kampung Air Hitam. Untuk membantu kami supaya lebih dekat kepada orang rimba, kami telah ditemani oleh kaki tangan dari organisasi pemeliharaan, iaitu Komuniti Pemeliharaan Indonesia Warsi. Mereka ada kesamaan dengan dengan daerah Minang, kemudian ada dari Sumatera Selatan gitu. Ada percampuran di dalamnya. Kalau dengan Minang memang banyak mengadopsi undang-undang dari sana gitu. Memang dalam sejarah mereka menyebut nenek moyang mereka dari Kerajaan Pagaruyung. Artinya yang merantau ke Jambi dan akhirnya menikah dengan putri yang ada di sini gitu. Sejarah orang rimba di hutan Bukit 12 Kampung Jambi masih menjadi tanda tanya dan perbahasan. Hakikatnya, mereka telah tinggal di sana untuk masa yang sangat lama. Komuniti mereka sebenarnya terputus hubungan dengan dunia luar. Dalam sejarahnya memang mereka sangat takut dengan orang luar pada waktu itu. Sampai bahkan mereka secara psikologis ketakutan mereka itu terhadap orang luar sampai lama sekali itu terpendam dan mulai membuka diri ya pada di tahun 1980-an. Di situ mulai masuknya transmigrasi situ dimulai. Tapi sebelumnya itu mereka takut untuk keluar dan mereka pada waktu itu harus melalui perantara orang yang di luar yang mereka kenal dengan waris gitu, waris atau jenang. Si Robert itu minta, udahlah. Menurut antropologi Andi Prasetyo, orang rimba adalah etnik minoriti dengan budaya yang sangat unik. Mereka adalah suatu kelompok suku bangsa etnik minoriti yang sekarang menghadapi suasana kondisi marginal. Jadi etnik minoriti lah katakanlah. Jadi suatu kelompok etnik yang memang dia mengalami marginalisasi dari beberapa perubahan-perubahan yang ada di tingkat di luar sehingga mereka semakin terpojok. Orang rimba telah dipinggirkan untuk jangka masa yang panjang. Malah hari ini banyak dasar-dasar kerajaan yang masih gagal untuk menangani masalah yang dihadapi oleh orang rimba. Dan pada waktu zaman kemerdekaan atau sampai pemerintah, beberapa program pemerintah sendiri juga tidak membangun budaya mereka, identitas mereka, tetapi juga malah membuat mereka semakin marginal untuk mereka menjadi lebih modern, dikatakan seperti itu. Program-program pemerintah sendiri dari Kementerian Sosial sendiri juga tidak membentuk identitas mereka, tetapi juga menjadi lebih modern, yang menyebabkan itu mereka menjadi marginal. Hari ini keadaan telah membuatkan kehidupan mereka lebih sukar. Dengan adanya ladang kelapa komersial, syarikat minyak dan pelombongan, orang rimba telah kehilangan hak mereka. Banyak faktor tentang konflik mereka dengan dunia luar. Tidak disebabkan satu faktor. Satu menurut saya adalah intervensi dari dunia luar yang semakin
masuk ke dalam karena wilayahnya mereka mereka tinggal di hutan dataran rendah. Jadi mereka hanya tinggal di dataran-dataran hutan-hutan yang mempunyai pola yang sama dan tidak ke gunung, tetapi di hutan yang cukup subur. Nah, ini menarik buat orang lain, investor atau apa untuk ngambil, misalnya sawit dan segala macam. Walaupun orang rimba tinggal di taman negara yang dilindungi oleh undang-undang, namun dalam undang-undang Indonesia, hak untuk sesuatu kaum tidak ditempatkan. Ini adalah mengapa akhirnya orang rimba tidak mempunyai hak untuk berbincang. Mereka selalu ditekan orang luar untuk berubah karena mereka dianggap adalah tidak modern, primitif, dan mereka harus mengikuti budaya standar normal yang ada, in quote normal, misalnya harus beragama Islam atau beragama yang diakui, kemudian mempunyai tata hidup lingkungan yang sama. Kehilangan hak untuk memburu dan berkumpul telah membawa orang rimba ke dalam konflik dengan pihak luar. Ketidakmampuan mereka untuk berurusan dengan kehidupan moden bermakna bahawa kepentingan orang rimba telah diabaikan. Untuk berladang, untuk kehidupan mereka sendiri sekarang sudah terbatas. Menjadi taman nasional itu juga mengurangi mereka untuk bertani, karena kan dilarang. Batas-batas tertentu boleh, itu satu. Kedua juga untuk ambil barang di hutan, karena hutannya semakin sedikit, mereka juga nggak ada yang diambil. Jika tiada sebarang usaha untuk membantu orang rimba atau suku kaum lain, dalam masa 5 atau 10 tahun lagi, cerita tentang mereka hanya akan tinggal cerita semata-mata.